Assalamualaikum Bapak dan Ibu guru madrasah sekalian. Kita semua pasti pengen ya, anak didik kita itu jadi anak yang pintar. Tapi pernah nggak kita berhenti sejenak dan bertanya, gimana caranya biar mereka itu nggak cuma pintar, tapi benar-benar cinta sama ilmu? Nah, hari ini kita bakal coba bedah bareng-bareng gagasan penting ini. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin cukup menohok ya buat kita renungkan sama-sama. Coba deh kita jujur pada diri sendiri. Pendidikan yang kita berikan selama ini sebetulnya lagi mencetak apa sih? Apakah kita hanya menciptakan para penghafal informasi yang jago, atau kita sedang membentuk manusia-manusia yang bijaksana? Pertanyaan ini bakal jadi kompas kita sepanjang obrolan ini. Jadi, ada 5 pergeseran mindset yang akan kita bahas. Pertama, kita geser dulu cara pandang kita soal pendidikan. Kedua, kita naik level dari sekedar pengetahuan menuju kebijaksanaan. Ketiga, kita satukan akal, hati, dan jiwa. Keempat, kita coba pembelajaran yang lebih otentik. Dan yang kelima, yang paling dasar, kita perkuat fondasi adab. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Baik, langkah pertama ini adalah yang paling fundamental. Kita perlu sama-sama menggeser paradigma kita. Kita harus berani pindah dari yang tadinya cuma fokus menumpuk data dan informasi di kepala siswa menjadi pencarian makna yang jauh lebih dalam. Coba kita lihat bedanya. Di paradigma lama, pendidikan itu ibarat mengisi hard disk. Siswa dianggap berhasil kalau hafalannya banyak, faktanya lengkap. Tapi di paradigma cinta ilmu, tujuannya beda banget. Kita nggak lagi cuma ngejar informasi, tapi kita mencari kebijaksanaan, menggali makna di balik fakta, dan yang paling penting, semua proses itu harus melibatkan hati. Terus, gimana caranya kita pindah dari sekedar tumpukan data ke penggalian makna? Nah, ini dia jawabannya di poin kedua. Kita harus bergerak dari pengetahuan menuju kebijaksanaan. Ini artinya kita dorong siswa kita untuk melangkah lebih jauh, lebih dalam dari sekedar tahu. Gampangnya gini deh, pengetahuan biasa itu cuma menjawab apa dan bagaimana. Contoh ya, siswa tahu apa itu sholat duha dan bagaimana tata caranya. Tapi, kebijaksanaan itu mendorong mereka untuk bertanya, mengapa sih kita perlu sholat duha? Dan untuk apa kebaikan dari sholat ini dalam hidup saya? Nah, pertanyaan mengapa dan untuk apa inilah yang membuat ilmu itu jadi hidup dan dipandu oleh hati nurani. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan mengapa dan untuk apa tadi, ternyata akal saja nggak cukup Bapak Ibu. Ini membawa kita ke pergeseran ketiga. Kita butuh pendidikan yang utuh, yang menyatukan kekuatan akal, kelembutan hati, dan kedalaman jiwa. Dalam tradisi keilmuan Islam, kita kan kenal ada pendekatan bayani, yang sumbernya dari teks suci. Lalu ada burhani, yang mengandalkan logika dan akal sehat. Dua-duanya ini penting banget. Tapi paradigma cinta ilmu ini ngajak kita untuk menambahkan satu lagi, yaitu irfani. Ini adalah pengetahuan yang datang dari pengalaman batin, dari cahaya hati. Jadi irfani ini bukan buat menyingkirkan teks dan logika, tapi justru untuk melengkapinya, membuatnya terasa lebih hidup dan menyentuh jiwa. Kalau ketiganya sudah menyatu, cara kita memandang dunia pun jadi beda. Kita nggak lagi ngajarin biologi seolah-olah pohon itu cuma kumpulan sel. Tapi kita ajak siswa melihat pohon sebagai ayat, sebagai tanda kebesaran Allah. Jadi setiap pelajaran, entah itu sains atau sosial, selalu terhubung antara yang jasmani dan ruhani, antara urusan dunia dan bekal untuk akhirat. Oke, teorinya keren. Tapi pertanyaannya, gimana cara praktisnya supaya ilmu itu bisa menyentuh jiwa? Jawabannya ada di poin keempat. Kita harus menuju pembelajaran yang otentik. Pembelajaran yang ngajak siswa untuk merasakan langsung, bukan cuma membaca dari buku. Ada konsep yang menarik banget, namanya ilmu huduri. Bayanginnya gini deh, kalau kita baca resep rendang di buku, itu namanya ilmu husuli. Kita tahu bahannya, tahu langkah-langkahnya. Tapi ilmu huduri itu adalah saat kita benar-benar masuk dapur, kita cium aroma bumbunya, kita aduk santannya, kita cicipi rasanya. Pengetahuan yang didapat dari pengalaman langsung itu nempelnya beda. Penerapannya di madrasah, wah bisa banget. Jangan cuma ajarkan teori tentang kebersihan sebagian dari iman. Langsung aja ajak mereka kerja bakti. Rasakan capeknya, rasakan senangnya lihat lingkungan jadi bersih. Jangan cuma minta mereka hafal ayat tentang menyantuni anak yatim. Ajak mereka langsung ke panti asuhan, berbagi cerita, berbagi makanan. Pengalaman-pengalaman nyata seperti inilah yang bikin ilmu itu nancep di hati. Dan sekarang kita sampai di titik terakhir. Titik yang sebenarnya bukan di akhir, tapi justru menjadi fondasi dari semua yang kita bicarakan dari tadi, yaitu pentingnya adab di atas segalanya. Para ulama kita sudah mewariskan sebuah prinsip yang luar biasa. Dalam adab fauqal ilm, adab itu posisinya di atas ilmu.
Ini pengingat buat kita semua, bahwa karakter, akhlak mulia itu adalah landasan utamanya, bahkan sebelum kita bicara soal kecerdasan dan prestasi akademik. Kenapa sih ini sepenting itu? Karena begini, ilmu tanpa adab itu ibarat pisau tajam di tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Bisa jadi senjata yang melukai, bisa melahirkan kesombongan. Tapi, kalau ilmu itu dilandasi dengan adab yang kuat, ia akan berubah menjadi cahaya. Cahaya yang menuntun pemiliknya ke jalan kebaikan dan menerangi orang-orang di sekitarnya. Di madrasah, ini harus jadi tindakan nyata. Yuk, kita ajarkan siswa untuk hormat pada guru karena ilmunya, bukan karena takut dihukum. Kita biasakan mereka untuk menghargai pendapat teman yang berbeda. Dan yang paling krusial, mari kita lebih sering memuji siswa yang jujur saat ujian, ketimbang hanya memuji siswa yang dapat nilai 100 tapi dengan cara yang tidak baik. Itulah bukti nyata, kita menempatkan akhlak di atas prestasi. Jadi, Bapak dan Ibu guru yang hebat, mari kita bawa pulang pertanyaan ini untuk direnungkan. Ini bukan lagi soal kurikulum atau teknik mengajar, tapi ini soal panggilan jiwa kita sebagai pendidik. Gimana ya caranya supaya cinta ilmu ini bisa benar-benar meresap, gak cuma berhenti di kepala, tapi sampai ke relung hati setiap anak didik kita? Jawabannya gak harus jadi program besar. Mari kita mulai dari satu langkah kecil di kelas kita masing-masing besok pagi.